Halo Bu Erni, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Erni? Halo Bu Dwita, waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik ini. Cuma saat ini sedang ada yang saya pikirkan Bu, yang mengganjal di hati saya. Oh, kenapa ini Bu Erni? Nampaknya sedang ada masalah dan dipikirkan. Kalau boleh Mhm, tahu, memang eh, ada masalah apa dan apa boleh saya bantu Bu? mhm. Ini Bu, jika Bu Dwita tidak sibuk, boleh saya berbincang sebentar Bu dengan Bu Dwita? Tentu saja, kebetulan saya sedang tidak sibuk nih Bu. Saya siap mendengarkan Bu Erni. Oh, nggih, oke. Apa Gini yang loh Bu, ingin Bu Erni bicarakan nih? ini Bu, saya kan, eee, ada permasalahan ya Bu. Tapi saya ingin berbincang dengan Bu Dwita itu ingin menemukan, solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah, saya ceritakan dengan Bu Dwita, saya bisa mendapatkan gambaran, seperti apa sih solusi, dan apa yang perlu saya lakukan. Memangnya Bu Erni ada masalah apa nih Bu yang sampai mengganjal di pikirannya Bu Erni? Begini Bu, seminggu ini, saya perhatikan, apa, ada salah satu siswa, ini yang sukanya mengganggu temannya, Bu. Ketika teman-temannya itu mengerjakan tugas, dia itu mengganggu berkeliling, ya. Mhm, Terus saya sudah peringatkan satu 2 mhm. kali, tapi tidak menghukum sih, saya peringatkan saja. Itu, supaya tidak mengganggu temannya, karena sudah diberi tugas masing-masing, Bu. Jadi Mhm. tetap saja mengganggu temannya, Bu. Jadi yang harus saya lakukan itu apa? Berarti gitu ya, Bu. Jadi anak ini selalu mengganggu temannya. Kalau Betul, dalam pembelajarannya Bu Erni begitu ya. iya, Bu. Nah, eee, apa Bu Erni sudah ini tahu kenapa anak itu sampai berbuat seperti itu, Bu? Kok dia Mmm, sampai seperti itu gitu loh, Bu? Kenapa ya? Maksudnya kenapa dia berperilaku sampai mengganggu temannya atau sampai mengganggu ketika pembelajaran? Apa Bu Erni sudah tahu apa penyebabnya? mmm, sudah, Bu, saya memanggil anak tersebut secara pribadi, lalu menanyakan, itu mengapa dia suka sekali itu mengganggu temannya ketika, temannya itu mengerjakan tugas di kelas, berkeliling, diganggu Mhm, satu-satu, ya kan. mhm. Saya tanya, katanya, karena di rumah itu tidak ada yang memperhatikan, Bu. Jadi mungkin dia itu Mmm. kurang perhatian, jadi mengganggu temannya itu biar dia dapat perhatian, mungkin seperti itu, Bu. Oh, jadi memang itu ya, Bu, dari Mhm, pengamatannya Bu Erni, anak itu melakukan hal seperti itu karena, di rumah itu kurang perhatian. mhm, Kemudian mungkin, betul, eee, ketika pembelajaran Bu Erni, dia pengen dapat perhatian, seperti itu ya, mhm, Bu. Jadi dia betul, mengganggu temannya ketika pembelajaran. Nah, mhm. tapi kira-kira kondisi ideal seperti apa yang sebenarnya Bu Eni harapkan dari siswa tersebut? Saya saya menginginkan, anak tersebut itu, Bu, bisa berubah sikapnya, Bu, dengan, tidak mengganggu teman-temannya lagi. Iya, sikap seperti apa yang ingin dirubah, Bu, mungkin? Mmm, kalau, saya ini pengen dia itu, apa, anteng, bukan anteng, Mmm, mengikuti tidak mungkin mengganggu ya, Bu, ya? iya, heeh, jangan Jangan mengganggu mengganggu temannya karena teman, temannya juga merasa, apa, terganggu, jadi terganggu tugasnya itu ketika tidak belajar. selesai-selesai gitu, Bu, nggih, Iya, memang betul ya, Bu. mhm, Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Erni lakukan untuk mengatasi hal itu? mhm. Ini, setelah saya refleksikan, mungkin saya di situ belum menerapkan, model, segitiga restitusi ya, Bu, yang sudah saya Mmm, pelajari ya, Bu, belum saya oke. terapkan, mungkin seperti itu. Jadi,
itu anak susah diatur. Nah, kalau saya sudah lakukan model segitiga restitusi untuk mengatasi ini, mungkin ada sedikit perubahan dari anak tersebut. Nah, segitiga Mmm, restitusi itu kan untuk mengatasi masalah seperti ini tanpa menghukum anak, Ibu. Sehingga anak merasa diperhatikan, merasa disayangi oleh teman-temannya, oleh gurunya, seperti itu. luar biasa sekali Bu Erni ya, sudah, apa namanya, merencanakan akan melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut ya Bu ya. Nah, tapi, kalau nih kita di-rating nih Bu, Mhm, dari angka 1 sampai angka 10, menurut Bu Erni, kira-kira tingkat keberhasilan menerapkan metode segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut mhm. itu pada level berapa ya Bu, kalau kita, range dari angka 1 sampai 10? Kalau saya, menurut saya sendiri ya, Bu, saya ini masih di peringkat antara 7 sampai 8, Bu. Tapi saya juga berusaha supaya, saya bisa meningkat peringkatnya menjadi 8, entah itu 9, atau bahkan sampai peringkat 10, Bu. Jadi bisa untuk mengatasi anak seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya, Bu. Maksudnya rencana dari Bu Erni ke depannya. Nah, kemudian nih, Bu, selanjutnya, apa rencana lain yang akan Ibu terapkan ini? Kemudian, bagaimana langkah-langkahnya itu, Bu, untuk menerapkan, terhadap siswa tersebut itu bagaimana, Bu? Ya. Yang mungkin saya akan lakukan itu kan, segera menerapkan itu ya, Bu, yang tadi, segitiga restitusi, model pembelajarannya yang bervariasi, yang juga diselingi dengan ice breaking ya. Jadi pembelajaran itu tidak membosankan bagi anak, juga menarik, menyenangkan, juga bisa anak juga merasa diperhatikan, ya kan. Saya juga akan mencari informasi-informasi yang berkaitan pembelajaran yang berpihak pada murid, supaya tujuan pembelajaran di kelas saya itu bisa tercapai, Bu. Luar biasa sekali ya, Bu, rencana yang, akan Ibu Erni lakukan untuk bisa mengatasi dari permasalahan, anak tersebut. Nah, dari rencana-rencana yang sudah Ibu, rencanakan tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu rencana Ibu itu, Bu? Heeh, baik. Menurut pendapat saya ini, Bu, nanti yang akan membantu saya itu tentunya yang ada di sekolah ya, Bu. Semua komunitas yang ada di sekolah termasuk, kepala sekolah, rekan sejawat, juga saya tidak lupa untuk mengkomunikasikan bersama wali murid, ya orang tua siswa, seperti itu, Bu. Iya, Bu, kira-kira betul sekali ya, Bu, tadi kita memang harus berkolaborasi ya, Bu, dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, guru, Mhm, maupun tenaga pendidikan yang lain. Tentunya agar rencana-rencana kita ya, dalam memajukan pembelajaran, khususnya dalam penanganan anak-anak yang seperti itu bisa berjalan mhm, dengan lancar. betul, Bu. Nah, menurut Bu Erni, kira-kira Bu Erni butuh waktu berapa lama itu, Bu, untuk melakukan dan menyusun rencana ini? Waktunya sih sepertinya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama ya, Bu Dwita. Ini saya akan, secepat mungkin menerapkannya di kelas saya. Hanya saja, pencapaiannya nanti yang membutuhkan waktu yang relatif agak lama karena, tidak ada yang instan ya, Bu. Saya juga melakukannya secara bertahap, mipil satu-satu. Jadi supaya nanti tujuan pembelajaran itu tercapai dengan maksimal, Bu. Betul sekali ya, Bu, saya sangat setuju. Memang, segala sesuatu itu kan membutuhkan proses ya, Bu Erni, kita tidak Betul, Bu. bisa, instan begitu saja. Mhm. Nah, dari, rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi, kapan, Bu, kiranya akan dilaksanakan? Nah, ini saya akan secepatnya, Bu, saya akan terapkan di kelas saya. Supaya anak juga
mendapatkan hak belajar mereka, sehingga nanti bisa pembelajarannya terlaksana sesuai keinginan saya sebagai pendidik, sesuai keinginan murid, juga apa, yang seperti tadi saya sudah ceritakan, nanti tujuan pembelajaran yang saya inginkan, yang murid saya harapkan, itu bisa tercapai dengan maksimal, Bu. Luar biasa sekali ya tadi Bu Erni rencana yang sudah disusun. Nah, tapi agar kita bisa berhasil ya Bu dengan Iya, rencana Bu, yang sudah kita susun tentunya kita memerlukan komitmen ya Bu. Komitmen dari dalam diri kita sendiri. Nah, komitmen apa nih yang akan Bu Erni lakukan agar rencananya itu bisa berjalan dengan baik, Bu? Saya akan komitmennya yang saya akan lakukan adalah konsisten, Bu. Jadi terus-menerus saya akan melaksanakan belajar dengan berbagai metode, sarana prasarana yang ada, berbagi pengalaman dengan rekan sejawat, atau kepala sekolah, atau guru-guru di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, Bu, untuk meningkatkan kompetensi saya juga sebagai pendidik, di sekolah maupun di luar sekolah saya, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Erni. Memang kita ini dalam komunitas pendidikan itu memang tidak bisa berdiri sendiri ya Bu. Kita perlu Betul, berkolaborasi dengan betul. rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan kita bisa berkolaborasi dengan uh, rekan sejawat. Kita bisa berbagi praktik baik dengan guru-guru dari sekolah yang Iya, Bu. lain agar Iya. kita bisa menambah pengalaman kita ya Bu ya, Iya, tentunya betul, Bu. dalam menghadapi permasalahan di pembelajaran kita, di kelas kita. Nah, luar biasa sekali memang rencananya ya, Bu. Nah, tapi dari rencana itu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan sudah pasti ya, Bu, saya ingin mendapatkan dukungan dari, pihak lain seperti dukungan moral, sarana prasarana yang sudah saya dapatkan di sekolah itu baik dari rekan sejawat maupun kepala sekolah. Yang pastinya yang terpenting itu internal dari diri saya sendiri, Bu, yang harus konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Erni, tentunya saya sebagai rekan sejawatnya Bu Erni juga akan terus mendukung Bu Erni dengan rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Nanti kita bisa juga berkolaborasi, uh, saling bertukar pikiran ya Betul, Bu, Bu. ketika ada permasalahan tentang pembelajaran kita di kelas. Uh, Semoga rencana Bu Erni dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu nih kira-kira setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Alhamdulillah, Bu, luar biasa. Saya senang sekali, bisa berbincang dengan Bu Dwita. Ini saya merasa telah menemukan solusi dari apa yang sedang saya pikirkan, yang saya sedang hadapi. Nah, saya merasa lega setelah saya berbincang dengan Bu Dwita. Alhamdulillah ya Bu, luar biasa sekali. Saya juga lega dan ikut senang sekali mendengarnya. Uh, Kalau begitu, apakah ada hal lain nih yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup Ibu Dwita. Terima kasih Bu Dwita sudah meluangkan waktunya untuk mau berbincang dengan saya, sehingga saya sedikit lega, tidak terlalu memikirkan hal yang belum dihadapi. Terima kasih banyak Bu Dwita. Iya Bu, sama-sama Bu Erni. Saya juga senang sekali bisa berbincang-bincang, ngobrol dengan Ibu ya Bu. Kita juga bisa saling berbagi, sharing-sharing ya Bu. Semoga untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Ya, Bu. Sampai jumpa lagi Bu Erni. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dwita. Terima kasih. Sama-sama Bu Erni.
Assalamualaikum Bu Dwita, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Erni. Alhamdulillah, Bu Erni, kabar saya baik. Tapi ini Bu Erni, saya sedang sedikit pusing ini, Bu. Ada yang saya Pusing, kenapa pikirkan ini? ini dan mengganjal sekali di hati saya ini, Bu. Apa yang mengganjal di hati Ibu, yang Ibu pikirkan? Apakah saya bisa bantu Bu Dwita? Begini, Bu, kalau Ibu Erni sedang tidak sibuk, apa boleh kita berbincang sebentar ini, Bu? Oh, tentu saja boleh Bu Dwita. Ini kebetulan saya sedang tidak ngapa-ngapain, saya sedang tidak sibuk. Ngomong-ngomong, apa ini yang Ibu, harapkan dari percakapan kita nantinya, Bu? Begini Bu, saya itu, harapkan, dengan berbincang dengan Bu Erni, Mhm, saya itu bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Jadi saya bisa menemukan solusi dari, sesuatu yang mengganjal di hati saya ini Bu. Mungkin mhm. saya bisa menceritakannya ke Bu Erni, agar saya dapat mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Baik. Memangnya kalau boleh saya tahu, eee, apa sih yang Bu Dwita pikirkan? Ada masalah apa Bu Dwita? Jadi begini Bu, eee, ketika pembelajaran, Mhm, ya, kemarin itu ada salah satu siswa saya yang mhm. apabila mengikuti pembelajaran itu lesu begitu, Bu, Oh, tidak iya iya. semangat, aras-arasen. Kalau Mmm, belajar itu ndelosor seperti itu ya, Bu, di meja itu ya, terlihat sekali bahwa dia itu tidak bersemangat. oh, iya Bahkan iya. tugas-tugasnya itu tuh juga jarang dikerjakan, Bu. Mmm, Itu kan, membuat, ganjalan ya, Bu, di hati saya ini menjadi betul. pikiran begitu, Bu, Iya di hati iya. saya. Mhm. Baik, tadi Bu Dwita ungkapkan ketika Bu Dwita mengajar ada anak yang, kurang, bersemangat nggih? Iya, Bu, Glosor, mungkin ngantuk, mungkin ngantuk, entah apa betul, ya, tugasnya juga tidak selesai. Nah, mhm. eee, apakah Bu Dwita sudah tahu Bu penyebab dari, masalah siswa tersebut melakukan, hal itu Bu? Sudah, Bu, jadi begini, kemarin, setelah pembelajaran, saya panggil, Bu, anaknya, ya kan. Saya panggil, kemudian saya ngobrol berdua Mhm, dengan anak itu. Saya tanya, "Nak, kenapa kok kamu terlihat tidak bersemangat? Tugas juga jarang mhm, dikumpulkan," gitu ya, Bu. Nah, ternyata setelah saya berbincang dengan anak tersebut, mhm, dari hati ke hati ya, Bu, ini berarti ketika selesai iya. pembelajaran, saya melakukan, bincang-bincang itu, dia bilang katanya dia itu, kurang begitu suka, Bu, dengan Oh, pelajaran saya. Katanya seperti itu, Bu, ketika saya tanya anaknya. mhm. Oh, iya iya. Jadi, Bu Dwita setelah melakukan pengamatan itu, dia itu ternyata intinya tidak suka ya, pelajaran Iya, yang Bu, banyak jadi katanya membacanya. kurang suka gitu. Oh, iya iya, heeh. Terus, kira-kira ini, kondisi yang seperti apa sih yang Bu Dwita inginkan dari anak tersebut, supaya Nah, iya, anak Bu, itu kan, berubah? iya, Bu, kan setelah saya tanya, "Nah, kamu Mhm, kenapa kok sampai nggak suka?" Gitu ya, Bu, ya. mhm, Ini kan iya kita, iya, ketika saya tanya anaknya bercerita seperti itu, Bu. mhm, Dia jawabnya katanya itu, Bu, karena kalau pelajaran IPS itu kan materinya banyak, mmm, kemudian, harus banyak menghafal. Lah dia itu seperti oh. itu, katanya, "Saya males, Bu, kalau menghafal, materinya panjang, Mhm, banyak sekali." mhm, Nah, mhm. akhirnya anak tersebut jadi tidak bersemangat kayak gitu loh, Bu. Maksudnya merasa Oh, bosan dalam pembelajaran mungkin iya ya. iya iya, Nah, mhm, saya sih ya pengennya anak itu sama lah, Bu, seperti mhm, teman-temannya yang lain lah, Bu, ya, iya, kalau pembelajaran semangat, mhm, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, tapi betul, seperti itu, Bu, kenyataannya. Ternyata mhm, anaknya kayak gitu, kan bikin saya, kepikiran ya, Bu, ya. iya iya iya, heeh. Jadi mengajarnya tidak fokus ya, Bu? Iya, Bu, jadi saya ini, anak kenapa tetap tetap seperti itu ya, Bu, ya? Pasti Mhm, kita sebagai guru, memikirkanlah murid kita ini kenapa seperti itu, gitu loh, Bu. betul ya.
Kalau begitu ini, adakah yang, apa ya, yang Bu Dwita, lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari anak tersebut yang males-malesan, tidak semangat, itu apa Bu yang Bu Dwita lakukan, Bu? Nah, jadi memang ketika selesai pembelajaran, Bu, saya melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri ya, Bu. Saya merefleksikan pembelajaran saya di dalam kelas. Ternyata memang saya ini kurang menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan mungkin ya, Bu. Mmm, Jadi anak itu merasa bosan gitu, oh, Bu. iya iya. Tentunya saya, akan melakukan, variasi gitu, Bu, variasi menggunakan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, kemudian mungkin bisa Mhm, menggunakan ice breaking, betul, dan iya, tentunya menggunakan media pembelajaran yang menarik, agar siswa mhm, lebih bersemangat dan iya, lebih termotivasi dalam pembelajaran ya, Bu. betul betul, Bu, seperti itu. Nah, baiklah kalau, menurut Ibu seperti itu ya, apakah ada, kira-kira metode yang pernah berhasil Bu Dwita lakukan di kelas? Apalagi Pernah Bu? Bu, ketika Mmm, saya itu menggunakan, metodenya itu, berbasis game ya Bu. Jadi mhm, ketika pembelajaran, anak itu selain belajar juga bermain Bu. Jadi di iya situ, iya iya, betul. kita menggunakan metode permainan begitu Bu. Mhm, Nah ternyata ketika saya menggunakan metode pembelajaran yang sambil bermain itu, oh anak kok bersemangat ya. Jadi si mmm, anak itu yang tadinya malas kok terlihat mhm bersemangat begitu Bu. mhm, Kemudian saya juga ketika pembelajaran menyelingi dengan kegiatan ice breaking, biasanya dengan nyanyi dan gerakan, nah, anak itu juga terlihat semangat Bu. Sepertinya mhm. mungkin eh, apa namanya anak itu dengan apa namanya pembelajaran yang banyak bergerak, jadi dia itu lebih termotivasi begitu ya Bu. Oh, iya. Berarti harus ada game ya, Bu? Heeh, game itu, bisa untuk merenergis saat anak-anak lesu, jenuh ya, Bu, ya, Iya dengan betul game-game sekali Bu. sederhana, nggih nggih. Hmm. Heeh, luar biasa sekali ya, Bu Dwita. Nah, kalau menurut, Bu Dwita, kalau di rating itu peringkat 1 sampai 10 itu Bu Dwita itu, di peringkat mana untuk keberhasilan metode yang menarik minat belajar murid? Kalau menurut saya itu baru di angka 7 atau 8 ya Bu yang sudah saya Mhm lakukan sih. mhm. Jadi bisa meningkat ya, Bu? Ya Bu, tentunya saya ingin meningkat lagi nggih bisa menjadi 9 atau 10. Betul, 7, 8 itu juga sudah baik kok, Bu. Oke, selanjutnya ini apa, rencana rencana yang dilakukan Bu Dwita itu, apa? Dan bagaimana kira-kira langkah-langkah yang akan Bu Dwita ambil? Nah, tentunya saya rencananya itu akan, membuat modul ajar yang, Mhm atau RPP itu dengan pembelajaran yang bervariasi mungkin ya, Bu. mhm, Ketika betul betul. kemarin metode pembelajarannya membosankan, berarti Mhm saya harus mengubah metode pembelajarannya menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Tadi mhm, seperti diselingi kegiatan ice breaking dengan iya nyanyian betul. dan gerakan ya, Bu. Tentunya, eee, saya sebagai guru harus bisa menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid ya Bu. Apalagi Mhm, kita tahu bahwa yang namanya murid itu pasti punya gaya belajar, minat dan bakat yang berbeda atau betul. masing-masing. Iya betul, Betul Bu. Bu. Mhm Iya kan Bu? mhm. Nah, itu Bu mungkin saya rencananya akan melakukan merubah modul ajar saya menjadi Mhm pembelajaran yang mhm menyenangkan dan tentunya berdiferensiasi sesuai mhm. dengan minat dan bakat murid. Betul, ya. Nah, eee, kira-kira ini Bu, siapa nanti yang akan Bu Dwita ajak atau yang akan membantu Bu Dwita menyusun rencana tersebut, Bu? Tentunya saya ini ya Bu, membutuhkan
eee, bantuan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dan juga tentunya saya harus berkomunikasi dengan orang tua wali murid ya, Bu, terkait dengan permasalahan yang terjadi Dek di Dek, kelas. sini Dek, iya, eee, yang bantu Ibu nantinya ya, untuk Iya, Bu, tentunya melaksanakan rencana tersebut ya? berkolaborasi dengan, Iya betul, Bu, stakeholder, berkolaborasi, pokoknya semua dengan mhm, warga sekolah ya, Bu, termasuk iya dengan Bu betul, Erni. Ini mhm. kita bisa berkolaborasi. Iya betul. Nah, kira-kira ini berapa lama ya, waktu yang Bu Dwita butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya sih tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu. Ini mungkin saya bisa, terapkan secepatnya dalam pembelajaran saya, dimulai dari membuat rencana atau rancangan modul ajar, Mhm, yang mhm, bisa akan segera saya terapkan mungkin dalam, pertemuan berikutnya. Mungkin waktunya mhm, memang, tapi untuk tingkat keberhasilannya mungkin memang masih membutuhkan waktu ya, Bu, karena, betul, tidak mungkin satu pembelajaran itu bisa langsung iya, berubah, mungkin sedikit mhm, demi sedikit kita bisa berproses membenahi, mhm, proses pembelajaran di kelas kita ya, Bu, ya. iya betul, Bu. Nah, karena segala sesuatunya itu kan butuh proses ya, Bu, heeh, bertahap Betul. seperti saya tadi, bertahap tidak harus langsung jadi. Nah, terus kapan ini Ibu bisa mulai, melaksanakan rencana Bu Dwita tersebut? Saya mungkin akan bisa menerapkan pada pertemuan berikutnya ya, Bu, mungkin minggu depan Mhm, bisa saya terapkan, mhm, yang penting kalau sudah saya rencanakan langsung saya terapkan begitu, Bu, agar mhm, pembelajarannya lebih menyenangkan dan mhm, bisa, eee, tidak mengakomodirlah sangat kebutuhan murid, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan oh murid. ya, oh ya, betul Bu Dwita. Nah, eee, lakukan, ini supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya ini ya Bu, saya harus konsisten dalam Mhm, melakukan perubahan ini dalam pembelajaran saya. Kemudian saya juga harus, terus mengupdate informasi dan skill atau kemampuan, mhm, mengajar saya. Tentunya saya harus belajar lagi metode-metode dan model pembelajaran yang lain gitu, yang lebih mhm, bervariasi dan lebih menyenangkan dan tentunya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, tentunya berbagi praktik baik juga dengan rekan sejawat, baik di dalam sekolah maupun, di luar sekolah saya sendiri. mhm, betul ya Gitu, Bu, Bu. mhm, luar Betul, Bu. biasa. Jadi saya bisa menciptakan pembelajaran yang, Mhm, menjadi guru gitu, yang bisa mhm. kehadirannya selalu dirindukan oleh murid gitu ya, Bu, ya. Heeh, betul, Bu. Nah, ini ingin menjadi guru yang dirindukan ya? Heeh. Jadi anak Dirindukan. itu rindu untuk berangkat sekolah terus, bertemu dengan kita ya, Bu? Betul, Bu. Itu kan sesuatu yang harus kita Betul, ciptakan dalam pembelajaran nggih, ya, Bu. mhm. Luar biasa sekali Bu Dwita. Ini adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Dwita butuhkan? Kalau dukungan mungkin untuk dari pihak sekolah sangat mendukung ya, Bu, dari sarana Mhm, dan prasarana sudah saya mhm, dapatkan di sekolah, maupun mhm, dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Tapi mungkin, saya juga perlu dukungan moral dari dalam saya sendiri ya, Bu. Jadi saya betul, harus bisa konsisten, kemudian saya juga harus bisa, menerapkannya itu secara berkelanjutan begitu ya, Bu. Jadi biar juga pembelajarannya itu, tercipta pembelajaran yang menyenangkan, gitu mhm, sih, Bu. mhm, iya iya. Baik Bu Dwita, semoga rencana yang Bu Dwita rancang itu berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya, Sekarang Bu. bagaimana ini, Bu? Setelah berbincang dengan saya, perasaannya Bu Dwita itu bagaimana, Bu? Alhamdulillah saya tuh lega sekali, Bu, setelah berbincang dengan Bu Erni. Rasanya plong seperti itu ya, Bu, dan, Mhm, sepertinya saya sudah menemukan solusi begitu, Bu, dari permasalahan yang setelah saya hadapi setelah kita berbincang-bincang seperti ini. Jadi saya mhm, tahu setelah ini saya harus ngapain begitu ya, Bu, ya.
saya maksudnya perasaannya juga semakin bersemangat. Tadi kan Mhm. awalnya banyak pikiran ya Bu, lesu, Betul. sekarang alhamdulillah setelah kita berbincang seperti ini menjadi lega sekali Bu perasaan Mhm, saya. mhm. Alhamdulillah kalau begitu ya, Bu. Eee, apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Ingin masih obrolin apa tidak, Bu? Saya rasa cukup ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk Mhm, saya sehingga kita bisa sharing, ngobrol gitu ya Bu. Saya juga merasa wah luar biasa akhirnya saya tahu menemukan solusi lah apa yang harus saya lakukan mhm. uh, untuk menghadapi murid saya tadi ya Bu yang kurang bersemangat, kurang Iya iya, motivasi betul. belajarnya. Setelah kita ngobrol dengan Bu Erni, setelah saya ngobrol, oh iya saya tahu berarti memang solusinya adalah menciptakan pembelajaran dan yang menyenangkan begitu ya Bu. Mhm, Menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariatif, mungkin kemudian juga saya juga harus menyajikan kegiatan pembelajaran diselingi dengan ice breaking, begitu ya Bu. Dan tentunya saya juga harus tahu karakteristik murid saya, begitu ya Bu. Dan betul. Iya menciptakan iya, pembelajaran yang berdiferensiasi. Luar biasa betul, sekali Bu. perbincangan kita hari ini, Bu. Luar biasa sekali, Bu Dwita. Saya juga Terima senang bisa kasih ya Bu Erni. mendengarkan nggih, saya juga senang mendengarkan cerita Bu Dwita ya. Kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi apa, ilmu ya, Bu. Heeh. Terima kasih juga untuk Bu Dwita. Sampai jumpa di lain waktu nggih, Bu Dwita. Sampai jumpa lagi Bu Erni. Mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu, sharing lagi Iya di lain kesempatan. iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Erni.